Aku Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini kita akan mendiskusikan penentuan pola kesehatan fisik pada perokok aktif dengan menggunakan metode respons surface metodologi. Dengan mata kuliah matematika optimasi dengan dosen pengampu Dwi Sukma Donorianto STMT. Topik apa saja sih yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, aplikasi, metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Saya Amanda Kurnia Yunita dengan NPM 22055. Saya Maria Tululfa dengan nomor NPM 22063. Saya Anastasia dengan NPM 22065. Saya Wisnuwardana dengan nomor NPM 22067. dan yang terakhir ada saya yaitu Rizky Dwi Saputra dengan NPM 22071. Apa itu RSM? Responsive Surface Methodology (RSM) adalah sekumpulan metode-metode matematika dan statistika yang digunakan dalam permodelan dan analisis dan bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa variabel kuantitatif terhadap variabel respon dan untuk mengoptimalkan variabel respon tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengidentifikasi pola kelelahan fisik pada perokok aktif, baik di beban kerja ringan, menengah, dan beban kerja yang berat dengan faktor suhu dan cahaya. Kemudian ada aplikasi, terdapat dua variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi penentuan kelelahan fisik pada perokok aktif, yaitu variabel suhu sebagai X1 dan cahaya sebagai X2. Selanjutnya ada metode. Rancangan percobaan penentuan tingkatan suhu dan pencahayaan dilakukan dengan metode respon surface metodologi. Didapatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pemilihan variabel independen. Variabel suhu sebagai X1, cahaya sebagai X2 dinyatakan sebagai variabel independen. Kemudian yang kedua ada tahap penentuan desain eksperimen. Rancangan untuk model orde pertama menggunakan orthogonal first order. Kemudian yang ketiga, tiap responden akan berlari di treadmill selama 4 menit. Kemudian diukur denyut nadi pada akhir menit keempat. Untuk menentukan denyut nadi kerja, kemudian istirahat 1 menit untuk diukur denyut nadi istirahat responden. Denyut nadi kerja dan istirahat diukur dengan menggunakan sensor pada treadmill. Kemudian tahap keempat yaitu verifikasi model menggunakan ANOVA untuk menyimpulkan apakah model yang terbentuk akurat dan tingkat signifikasi tiap faktor independen terhadap variabel respon. Dalam pembahasan uji regresi akan dilihat nilai p-value pada individu faktor untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel respon. Hipotesis uji kesesuaian model regresi. Untuk H0, model regresi cocok atau tidak ada lack of fit. Kemudian untuk H1, yaitu model regresi tidak cocok atau ada lack of fit. Dengan dasar pengambilan keputusan, apabila nilai p-value lebih dari A, maka H0 diterima dan dinyatakan bahwa model regresi cocok. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini responden yang terlibat dari sejumlah 26 orang dan merupakan mahasiswa teknik industri. Keseluruhan responden berjenis kelamin laki-laki dan merupakan perokok aktif kategori ringan dengan kurang dari 10 batang rokok yang dihisap setiap hari. Apabila model kelelahan fisik telah dapat digambarkan dengan bentuk model regresi linear, nilai p-val persamaan A lebih besar dari R2, maka pengolahan tidak dilanjutkan pada ronde kedua. Model tidak signifikan juga dapat dilihat dari rendahnya nilai R
dan rendahnya nilai F-Pol. Persamaan pada analisis ANOVA sehingga model persamaan order satu yaitu Y sama dengan 107,44 kurangi 0,25 suhu kurangi 1,25 cahaya dapat dinyatakan tidak sesuai atau tidak signifikan untuk penggambaran kelelahan fisik perokok ringan pada beban kerja ringan atau hubungan antara faktor terkontrol suhu dan cahaya terhadap kelelahan fisik responden tidak berbentuk linear. Kemudian dari hasil pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan uji ANOVA pada persamaan linear baik beban kerja ringan maupun beban kerja menengah maupun hingga kerja berat pada perokok aktif, kategori ringan tidak berbentuk linear. Beban kerja ringan memiliki respon optimum atau denyut nadi optimum sebesar 99.659 berada pada suhu 0,9 derajat Celcius dan cahaya sebesar 351.873 lux. Sedangkan pada beban kerja sedang titik optimum denyut nadi sebesar 128.533 akan tercapai pada suhu 18.854 derajat Celcius dan cahaya sebesar 288.904 lux. Sedangkan pada beban kerja berat, permukaan respon cenderung membentuk minimum. Semakin jauh suhu dari suhu normal akan semakin tinggi denyut nadi atau tingkat kelelahan fisik yang diberikan oleh responden tersebut. Sekian dari hasil pembahasan dari kelompok 6 kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.